Lagi-lagi, Lisa Mariana kembali hebohkan jagat dunia maya setelah menyampaikan permohonan maaf secara terbuka pada Atalia Praratia. Kali ini Lisa justru mendadak menyenggol nama Aura Kasih. Ya, seperti yang diketahui, nama Aura Kasih disebut-sebut juga menjalin hubungan dengan Ridwan Kamil. Sebagai wanita yang pernah menjadi simpanan mantan gubernur Jawa Barat itu, Lisa pun tertawa. Bahkan Lisa berulang kali menyebut lagu Aura Kasih di postingannya. Sembari berujar, jika lagu tersebut merupakan lagu favoritnya saat masih duduk di bangku sekolah dasar. Sebab saat itu lagu tersebut cukup populer. Suka lagunya Mari semua sadarku tentang aku dan Mitra. Itu lagu favorit aku dari SD. Masalahnya ceweknya Pak RK juga banyak, bukan saya doang. Nggak usah di-spill, nanti juga pada bermunculan. Kalau aku sih bukan support apa ya, aku sebagai influencer yang lain aku mendukung Lisa. Cuman kalau secara kasusnya kan kita masih abu-abu, aku nggak tahu detail. Ya udah, apapun masalahnya kataku cepat selesai. Aku tidak membela siapapun. Harta tahta beraura. Keusilan Lisa ini pun memancing komentar miring netizen. Mengapa Lisa tidak urus saja dirinya sendiri mengingat kini status dirinya sudah resmi menjadi tersangka dalam 2 kasus yang menyeret namanya. Lantas, benarkah dalam waktu dekat Lisa akan segera ditahan? Wah, itu dilebih-lebihkan, masnya sering lebih-lebihin kalau nanya. Terima kasih. Itu kesalahan ya Kak? Di Polda Jawa Barat, Lisa Mariana sudah sebagai tersangka di sana, ya kita memantau saja. Rumor perselingkuhan Kang Emil ini seolah juga didukung oleh pernyataan Ayu Aulia yang menyebut Kang Emil memang memiliki simpanan. Bukan hanya Lisa saja, apalagi di tengah panasnya polemik isu perselingkuhan Kang Emil. Viral cuitan lawas Kang Emil yang gemar menyelipkan nama Aura Kasih dalam pantunnya. Bahkan Kang Emil sudah menyinggung nama artis tersebut lebih dari 1 dekade lalu. Aura Kasih pergi makan rendang. Atta Halilintar pergi makan bakso tulang. Terima kasih untuk masyarakat Sumedang. Analisis saya mungkin nggak cuma sama Mbak LM ketahuannya, kan nggak tahu, kan saya bilang mungkin, ya kan, mungkin semua bisa terjadi. Sing sabar Bu. Tafsir pun menjadi semakin liar ketika netizen kembali menemukan sejumlah unggahan lama milik Aura Kasih yang diduga kode hubungannya dengan Kang Emil. Aura sebelumnya sempat menuliskan inisial R dalam postingan saat berkunjung di Eropa saat musim dingin, di mana Aura menyampaikan kerinduannya pada sosok R. Tidak hanya itu, Aura juga sempat melukis sosok pria yang menatap danau lengkap dengan syal merah, bertuliskan Dear John. Sementara lukisan tersebut mirip dengan unggahan Kang Emil yang tengah duduk di kursi di pinggir danau dengan caption Halo Time. Ya, sedapatnya aja mengalir. Selektif iyalah, karena kan aku udah bawa anak ya, jadi harus orang yang memang orangnya sayang sama anak. Yang penting baik, nggak cuma pacar ya, aku ya pengen cari imam gitu ya. Ya, terus ya bisa bertanggung jawab dengan baik aja. Aduh, saya belum tahu nggak ngobrol sampai ke sana. Aduh, aku tidak tahu itu, aku belum tahu. Spekulasi ini pun membuat netizen iba dengan ibu cinta. Mengingat status sosial Bu Cinta lebih tinggi ketimbang wanita-wanita yang diisukan memiliki hubungan terlarang dengan Kang Emil. Apalagi baru-baru ini Bu Cinta juga mengunggah sebuah caption seputar luka. Belajar memeluk luka bukan berarti menyerah. Seolah relate dengan situasi yang kini tengah Bu Cinta rasakan. Dihianati oleh orang yang dicintai hingga berkali-kali. Orang juga sering yang bertanya kepada saya, Bu Cinta gimana sih kok kayak bisa move on cepat banget? Siapa bilang gitu? Itu kan yang kelihatan aja dari permukaan. Kita nggak bisa membiarkan diri kita tenggelam gitu. Maka kita berusaha keluar dari situasi yang ada. Karena dengan sibuk saya bisa memanage perasaan gitu ya. Jadi kan kita sibuk nih. Jadi cuma malam aja, kalau malam masih nangis. Mungkin gitu kata Tuhan tuh, ini kok kayak baik-baik aja ya. Dikasih cobaan ini kok biasa, ini dikasih yang berat banget deh gitu.
Di antara pedihnya ujian berkali-kali menghampiri Bu Cinta, ada satu penyemangat dalam hidupnya, yakni si kecil Arkana Aida Misbah, atau yang kerap disapa Arka. Anak angkat Bu Cinta dan Kang Emil ini memang menjadi penyejuk hati Bu Cinta, yang seolah bisa mengobati segala kerisauan hati dan terlukanya perasaan. Dengan segenap hati, Bu Cinta pun sangat menyayangi malaikat mumil ini. Dan terekam jelas bagaimana Bu Cinta begitu sangat perhatian. Meskipun memiliki banyak asisten rumah tangga, Bu Cinta dengan penuh kasih sayang selalu menyiapkan sendiri menu makan untuk Arka. Gimana nih Teh? Allah itu sudah menetapkan Arka untuk diasuh oleh kita gitu ya. Iya. Artinya kita harus penuh hati ngurus dia dan lain sebagainya gitu. Kita terima apa adanya aja. Bahkan Bu Cinta pun tak bisa menutupi perasaan sedihnya ketika mengetahui jika Arka memiliki penyakit genetik yang diwariskan dari ibu kandungnya. Dengan telaten, Bu Cinta pun merawat Arka hingga akhirnya kini tumbuh sehat dan pintar. Jadi dia tuh ada terkena infeksi dari turunan ibunya dan juga infeksi dari Nah itu prosesnya luar biasa. Itu kan kasihan banget, coba anak kecil usia segitu, itu kan segala disuntikin, diambil darah, diperiksa telinga, matanya. Oh kasihan banget, aku tuh gak tega kan kayak gitu orang anak disuntik aja kita yang kebat-kedit ya kan. Di samping perceraian Bu Cinta dan Kang Emil, netizen pun mulai mempertanyakan nasib Arka. Rupanya keduanya telah bersepakat akan mengasuh Arka bersama-sama. Saya harus berdamai dengan keadaan. Kebersamaan kita bersama keluarga itu harus menjadi sesuatu yang spesial sekali kapanpun sesungguhnya. Karena kita tidak tahu kapan kita akan tetap bersama. Nah, suatu Ancam, apa yang mau dicari juga gitu kan. Nah, ya kaget ya. Baru beberapa hari kompak umbar putus di media sosial, Ari Lasso dan Dirly Joshua diam-diam kembali mesra. Mantan vokalis Dewa 19 itu Ari Lasso tampaknya belum sepenuhnya move on dari Dirly. Faktanya dari unggahan yang dibocorkan Dirly, Ari Lasso tampak masih berusaha menghubungi dan memantau sang mantan. Benarkah setelah ribut hebat yang melibatkan Aditya sebagai orang ketiga, Ari dan Dirly kembali mesra dan balikan? Tentunya dalam hubungan dengan Mbak Dirly mungkin ada pasang surut itu wajar, ya kan, biasalah ya kan. Semua juga kita pernah melakukan itu. Dan Mas Ari termasuk orang yang sangat selektif dalam memilih pasangan kan gitu kan, sangat selektif, bisa dikatakan saya nggak perlu sebut, ini bisa hitungan jari dia memilih pasangan ya kan, memilih pasangan. Ini untuk jatuh cinta itu dia sulit nih. Ya, cemburu memang tak kenal usia. Meski sudah usia matang, kisah cinta Ari Lasso dan Dirly selalu meletup, diwarnai rasa cemburu hingga putus nyambung. Dan siapa sangka, gara-gara aksi Dirly yang melabrak Aditya yang sama-sama berstatus janda, membuat Ade mengultimatum Dirly segera meminta maaf. Pasalnya ia tak sedikit pun ada rasa untuk Ari Lasso, apalagi sampai dicap rebut cowok orang lain. Di sini kan nama aku sudah banyak tercemar. Aku ada keluarga, aku ada anak. Jadi aku nggak mau dicap yang notabene itu aku orang ketiga yang menghancurkan hubungan. Karena di situ tanggapan aku kepada Mas Al flat aja. Tapi kalau dari Kak Aditya sendiri ada tendensi untuk ke arah yang kayak suka gitu? Enggak sih, enggak. Enggak ya? Enggak. Sebatas teman aja. Kalau memang ada itikat baik, silakan kontak kuasa hukum aku. Dan sampai detik ini belum ada kontak kuasa hukum. Yang dimana itu aku udah ngasih nomor HP kuasa hukum aku ke dia juga. Sikap tegas Aditya terhadap ulah meledak-ledak Dirly Joshua kekasih Ari Lasso memang bisa dimaklumi. Pasalnya gara-gara dilabrak, reputasinya benar-benar direndahkan, hingga membuat ia dan keluarga syok alami gangguan mental. Aku tiba-tiba dibentak-bentak, aku diancam, sama kata yang mau dicari juga gitu kan. Nah, ya kaget ya, aku syok aja. Itu memang harus dibuktikan, ya kan? Ancaman itu sejauh mana, habis itu apakah ada dampak, harus tahu. Ancaman itu harus ada dampak psikologis, ada dampak secara fisik dan psikologis. Bentuknya apa?
Jika benar Ade tak ada hubungan dan tak merespon komunikasi dengan Ari Lasso, lantas mengapa Dirli sampai melabrak? Benarkah tanpa sepengetahuan Dirli, Ari sampai saat ini masih mencoba menggoda Aditya? Sekitar 1-2 hari lalu itu ada miss call jam 2 pagi. Nah aku nggak ngerti, karena aku udah tidur jam 2 lebih lah, itu jam 2 lebih 11 menit aku udah tidur. Terus besoknya aku WA dong, ada apa? Telepon, bilangnya sih kepencet gitu. Oh oke. Terus nggak lama chatan aku sama dia tuh di capture, dikirim lagi ke aku. Kan kaget kayak aku, ini kenapa chat aku dibalikin ke aku lagi ya? Aku tanya maksudnya gitu, terus nggak dijawab. Terus aku tanya lagi, oh salah kirim. Cuman dari situ aku udah nggak jawab lagi sih. Buatku aku nggak mau bikin panjang lah, males.